Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Axel Apransa Sembiring dengan NIM 10323111007. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dari mata kuliah Hidrogeologi Tambang dengan dosen pengampunya sendiri ialah Ibu Delita Ega Andini. Pada presentasi saya kali ini saya membawakan dua artikel, di mana artikel saya yang pertama itu berjudul Kajian Hidrogeologi Air Tanah, Rencana Pembangunan Peternakan Ayam di Ciaru Teun, Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dan judul yang kedua itu adalah Hidrogeologi Air Tanah, Studi Kasus pada Lubang Bukaan Bekas Penambangan Biji Mangan di Dusun Keliripan, Kabupaten Kulon Progo. Artikel yang pertama itu memiliki abstrak di mana tipologi air tanah berupa tipologi geohidrologi batuan vulkanik klastik Gunung Salak memiliki sistem akifer air tanah bebas dengan kedalaman hingga 20-45 meter di bawah permukaan setempat dan memiliki penyebaran luas. Sistem air tanah bebas secara teoritis memiliki debit antara 5-10 liter per detik dengan akifer ruang antar bukti dan celahan. Di daerah ini didasari oleh batuan sebagai nir akifer atau akifer kecil atau batuan yang sedikit menyimpan air yang berumur tersier. Air tanah berupa sistem porositas sistem rekan atau celahan. Untuk memelihara kesinambungan produktivitas air tanah dalam pembangunan peternakan di daerah ini harus membangun bangunan resapan air. Bisa jadi resapan airnya itu seperti sumur resapan, kolam resapan yang gunanya untuk menampung air hujan yang jatuh dari atap. Lalu kita masuk ke pendaluan. Dalam rangka pengembangan unit usaha peternakan ayam tersebut, Provinsi Jawa Barat dengan luas kurang lebih 5 hektar, secara umum wilayah yang akan ditempati untuk peternakan ayamnya umumnya ditutupi oleh satuan tuf, batuan apung, batuan pasir dari Gunung Salak. Sedangkan bagian bawahnya adalah batuan tersier yang secara regional menurut peta geologi regional Lembar Bogor yaitu formasi Bojong Manik yang terdiri dari batuan lempung, batuan pasir, dan lensa-lensa batu gamping. Berdasarkan ciri litologi pada batuan campuran endapan gunung api muda dan sedimen tersebut, maka kemungkinan batuan ini memiliki porositas baik. Maka dengan demikian menghasilkan jenis akifer dengan kualitas baik pula atau memiliki debit atau luah kurang dari 5-10 liter per detik. Di daerah penelitian, secara hidrogeologi memiliki akifer dengan porositas ruang antar pori dan celah dengan produktivitas tinggi dan penyebaran yang luas. Adapun maksud dan tujuannya dilakukan penelitian ini adalah melakukan pemetaan geofisika untuk identifikasi akifer berdasarkan identifikasi sebaran, perkiraan hasil penelitian terlebih dahulu mengenai ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas, dan kualitas geohidrologi untuk mendapatkan indikasi atau perkiraan debit air dan lokasi sumur bornya. Sedangkan tujuan penelitian ini melakukan analisis atau kajian kemungkinan akifer air tanah. Lalu kita masuk ke dalam lokasi daerah penyelidikannya, di mana secara administratif daerah penelitian terletak di daerah Ciaru Teun Ilir, Kecamatan Cibumbulan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat di Indonesia. Sedangkan geografinya terletak pada kisaran koordinat geografi dan UTM. Di sini kita bisa melihat adanya peta lokasi penelitian. Kita masuk ke hidrogeologi. Yang pertama itu ada hidrogeologi regional. Berdasarkan peta hidrologi regional yang dibuat oleh Iwako 1990, daerah penelitian termasuk ke dalam dua sistem hidrologi. Yang pertama itu adalah akifer dengan aliran ruang bakar berpori setempat dengan produksi yang sedang. Lalu yang kedua itu ada sistem akifer dengan aliran celahan dan berpori memiliki produksi tinggi dengan penyebaran luas. Kedua sistem hidrogeologi tersebut ditempati oleh endapan kipas aluvial dan endapan vulkanik klastik muda dari Gunung Salak. Debit air tanah secara regional adalah 5 hingga 10 liter per detik. Nah, pada sebelah kanan ini kita bisa melihat peta hidrogeologi regional di daerah penelitian tersebut. Lalu kita masuk ke kesimpulan dan saran. Ya, kesimpulannya berdasarkan data geolistrik kondisi hidrogeologi disimpulkan bahwa tipologi air tanah berupa tipologi geohidrologi batuan vulkanik klastik Gunung Salak memiliki sistem akifer air tanah bebas dengan kedalaman hingga 20-45 meter di bawah permukaan setempat dan memiliki penyebaran luas. Sistem air tanah bebas secara teoritis memiliki debit antara 5-10 liter per detik dengan akifer ruang antara butir dan celahan. Di daerah didasari oleh batuan yang sebagian akifer atau akifer kecil atau batuan yang sedikit menyimpan air yang berumur tersier. Air tanah di sini berupa sistem porositas, sistem rekahan atau celahan. Kesimpulan yang bisa diambil adalah yang pertama, sumber air tanah relatif cukup dengan debit 5-10 liter per detik dan tebal akifer 20-45 meter dengan produktivitas tinggi serta berkesinambungan atau tidak berpengaruh oleh musim panas. Pemboran sumur dapat dilakukan hingga kedalaman 43 meter. Yang ketiga itu adalah mengingat bentuk bentang alam relatif yang menurun ke arah selatan, disarankan pembuatan sumur dibuat dekat batas tanah di sisi selatan dengan berdekatan dengan jalan.
Lalu sarannya itu yang pertama itu adalah membangun resapan air, baik itu sumur resapan, kolam resapan, yang gunanya nantinya untuk menampung air hujan dengan ukuran yang telah distandarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bogor. Yang kedua itu adalah memiliki ruang terbuka hijau atau RTH dengan luas 30% dari luas lahan yang telah dimiliki. Kita masuk ke artikel yang kedua, di mana abstraknya sendiri ialah penelitian dilakukan di lubang bukaan bekas penambangan biji mangan, itu vertical shaft atau PTPM, dan inclined shaft dalam kurung Sunoto yang berlokasi di Dusun Keliripan, Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Kedua lubang bukaan yang direncanakan akan menjadi objek geowisata dan praktek tambang bawah tanah bagi mahasiswa teknik pertambangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kondisi hidrogeologi pada Dusun Keliripan. Lalu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah studi literatur, orientasi lapangan, pengambilan data primer meliputi data curah hujan, peta topografi, dan peta geologi, serta peta hidrogeologi. Tahapan berikutnya meliputi pengolahan data serta kajian hasil pengolahan data. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu keadaan litologi termasuk batuan beku, batuan breksi vulkanik, dan batuan gamping. Laju infiltrasi rata-rata dapat sebesar 0,16 cm per menit. Muka air tanah pada Dusun Keliripan berada pada elevasi 70 meter di atas permukaan laut hingga 92 meter di atas permukaan laut, dengan kondisi cekungan air tanah termasuk dalam wilayah cekungan air tanah menoreh. Muka daerah Dusun Keliripan memiliki cadangan air tanah yang cukup baik dengan unsur hidrogeologi yang sangat lengkap sehingga dapat digunakan pemanfaatannya lanjutan dari air tanah yang ada di wilayah tersebut. Kita masuk ke pendahuluan, di mana Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah yang kaya akan potensi sumber daya mineral, terutama biji mangan, salah satunya di wilayah Dusun Keliripan, Desa Hargorejo. Mayoritas sistem penambangan yang dilakukan pada zaman dahulu ialah sistem tambang bawah tanah. Namun, kegiatan penambangan biji mangan daerah tersebut sudah berhenti sekitar tahun 1983, sehingga meninggalkan banyak lubang bekas tambang. Sistem penambangan menggunakan tambang bawah tanah atau underground mining system, sedangkan metode tambang bawah tanahnya menggunakan metode geopairing atau coyoting. Pada tambang Keliripan terdapat dua lubang bukaan utama yaitu vertical shaft atau PTPM dan inclined shaft atau Sunoto. Adanya rencana untuk memanfaatkan lubang bekas penambangan biji mangan tersebut salah satunya adalah untuk kepentingan praktek tambang bawah tanah bagi mahasiswa dari program studi teknik pertambangan maupun program studi lainnya yang telah terkait. Lalu kita masuk ke dalam hasil penelitiannya, di mana kondisi geologi regional. Berikut ini adalah stratigrafi daerah Keliripan yang tersusun atas 3 unit litostratigrafi dan 1 unit litodemik yang akan dibuat interpretasinya berdasarkan dari tua ke muda. Satuan breksi vulkanik Kali Gesing terdiri dari litologi berupa lapili, tuf, batuan pasir, vulkanik, konglomerat, breksi erupsi, dan breksi vulkanik serta litologi yang paling dominan pada satuan ini. Lapili memiliki warna abu-abu bintik putih, ukuran butir lapilus 2-64 mm, tuf dengan warna krem hingga coklat tua, struktur masif dengan ukuran butir tebu kasar. Lalu yang kedua itu ada litodem vein chalcedon. Litodem ini terdiri dari mineral silika berwarna oranye kecoklatan, memiliki tekstur lubang dengan isian mineral kuarsa dan mangan. Terdapat tekstur saccharoidal atau sugary tekstur ya untuk mengisi lubang-lubang pada tubuh kalsium tersebut. Pada lubang-lubang ini juga dijumpai pula tekstur opal mendada yang ditutupi oleh mineral mangan. Lalu ada satuan napal sentolo, di mana tersusun atas napal dengan warna krem, keabuan hingga krem kekuningan, dengan struktur besar, padat, dan berukuran lempung dengan komposisi berupa material berupa lempung serta kandungan karbonat. Satuan batu gamping berlapis sentolo, satuan ini tersusun dari batu gamping klastik berlapis yang memiliki warna krem kekuningan putih dengan warna saat lapuk menjadi hitam, struktur berlapis, ukuran butir arenit, bentuk butiran membulat hingga membulat tanggung dengan kemas tertutup. Memiliki komposisi berupa skeletal, interclass sebagai allocem, dan kalsit sebagai mikrit dan lime muda sebagai sparit. Di sini ada dua gambar peta, di mana gambar yang sebelah kiri ini atau gambar satu itu sebagai peta geologi daerah Keliripan, dan yang sebelah kanan itu adalah peta kontur permukaan daerah penelitian tersebut. Lalu kita masuk ke dalam kondisi hidrogeologi lokal, di mana terdapat sungai kecil di sebelah barat daerah penelitian yaitu Sungai Selo Barat dan Sungai Selo Timur yang mengalir ke arah selatan. Ditemukan mata air sekitar
daerah penelitian atau keliripan oleh warga setempat yang disebut dengan sendang. Hal ini disebabkan oleh penelitian permukaan tanahnya berupa lereng dan terdapat pertemuan litologi yang mempunyai perbedaan nilai konduktivitas hidrolik yang sangat besar. Ketinggian muka air tanah di daerah penelitian dari yang diketahui berada pada elevasi 65 sampai 90 meter di atas permukaan laut yang memanjang dari arah barat ke timur. Pengukuran muka air tanah dilakukan melalui sumur gali milik penduduk setempat dan sumur gali yang dibuat saat kegiatan penambangan untuk kepentingan pencucian biji mangan hasil penambangan. Dari data tersebut kemudian dibuat peta sebaran kontur muka air tanah dan arah aliran air tanah bebas di daerah keliripan dan sekelilingnya. Arah aliran air tanah pada inclinate shaft Sunoto cenderung mengalir ke arah sumber barat daya, sedangkan pada vertical shaft PTPM aliran air tanah mengarah ke tenggara. Hal ini menunjukkan ketidakdapatan groundwater divide yang terletak di antara kedua lubang bukaan tersebut, yang membagi arah aliran air tanah kedua arah yang saling menjauhi satu sama lain. Selain itu juga aliran air tanah ini juga cenderung mengikuti elevasi kontur permukaan tanah, di mana semakin ke selatan maka elevasi permukaan tanah semakin rendah. Di mana pada sudut sebelah kanan ini terdapat peta aliran air tanah. Pembahasan, di mana pembahasan pertama itu adalah kondisi geologi daerah penelitian. Dusun Keliripan berada pada batuan gamping yang di sekitar dusun tersebut merupakan daerah dengan batuan beku dan batuan bereaksi vulkanis. Batuan tersebut memungkinkan air mengalir di bawah permukaan serta bergerak ke bawah akibat gravitasi dan menjadi cekungan air tanah maupun ke arah horizontal menjadi aliran air tanah yang bergerak mengikuti kontur permukaan tanah. Dusun Keliripan mempunyai potensi air tanah cukup baik berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di daerah tersebut. Keadaan hidrogeologi Dusun Keliripan. Pada Dusun Keliripan terdapat banyak elemen hidrogeologi seperti sungai, anak sungai, cekungan air tanah, dan sumur biogeometer. Maka berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada daerah penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa menyimpan air tanah dengan jumlah yang banyak juga terdapat unsur-unsur hidrogeologi yang bermanfaat untuk menjaga kondisi air tanah tersebut. Lalu ada infiltrasi air hujan, di mana infiltrasi air hujan yang jatuh pada daerah penelitian tersebut akan mensuplai air tanah daerah penelitian terutama pada lapisan tanah di atas lubang, bukaan Sunoto, dan PTPM. Hal ini menunjukkan juga bahwa daerah penelitian mampu memasukkan air dengan kecepatan aliran 0,16 cm per menit. Namun kenyataan di lapangan, air hujan maksimum yang terjadi selama kurun waktu 10 tahun hanya sebesar 716 mm. Dalam kenyataan, tidak semua curah hujan tersebut dapat meresap ke dalam tanah, karena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi resapan dari air hujan tersebut ke dalam tanah, seperti kemiringan permukaan tanah, kondisi tumbuhan, dan tata guna lahan. Lalu ada dari data nilai laju infiltrasi juga, suplai air hujan ke dalam air tanah mempunyai potensi yang cukup besar, sehingga ketersediaan air tanah dalam akuifer dapat berlangsung sepanjang tahun, baik musim kemarau maupun musim penghujan. Kita masuk ke dalam penutup, di mana kesimpulan yang dapat kita ambil ialah dari hasil pengamatan dan kajian dapat diperoleh kesimpulan bahwa Dusun Keliripan memiliki potensi air tanah yang sangat besar, terbukti dari kondisi geologi, hidrogeologi, dan jumlah volume air yang berada di dalam terowongan bekas tambang yang ada di wilayah tersebut. Maka pada wilayah ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian mengenai air tanah tersebut maupun penelitian terhadap pemanfaatan lanjutan. Adapun saran yang bisa kita ambil ialah perlunya dilakukan penelitian lebih detail tentang kondisi geologi di daerah keliripan tersebut, terutama untuk litologinya, stratigrafinya, dan struktur geologinya. Lalu yang saran untuk yang keduanya itu ialah perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kondisi akuifer dan air tanah di daerah penelitian desa keliripan tersebut agar dapat diketahui karakteristiknya secara detail. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan tindakan maupun salah kata dalam penyampaian saya selama presentasi. Saya ucapkan terima kasih.